Iya iya. Eh, kalau saya sih kemarin tuh bingung Tat, antara wakaf dan wakaf itu ya, jadi saya milih C kemarin. Waduh, saya yang salah nulis ini ya, Tat, ya. Maksudnya sama-sama wakaf ini. Wakaf ini kayak ini. Jadi yang saya baca wakaf ini kan anu ya, jadi nggak berani milih itu. Ini antara bahasa Indonesia sama bahasa Arab ini penulisannya. Saya ganti dah. Wakaf ya, Kalau Tat, ya. wakaf berarti saya milih D berarti. Sama ya. Baik, jawabannya D. Nomor 4. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجوز القرآن العظيم لأنه به إله أنزل وهكذا به إله وصله. Ini adalah penggalan dari syair, sebuah syair yang ditulis oleh Pak Haris. Yang C, Ustaz, Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, Imam Ibnu Al-Jazari ya. Nih, Matan Jazari diambil dari Matan Jazari. Nah, jawabannya C. Masih mudah di sini. Nomor 5. Yang bukan termasuk lahan jali. Ustaz Soleh adakah? Ada, Ustaz. Nah, Masya Allah. Ustaz Soleh. Betul. Yang bukan termasuk lahan jali ya. Ya. Memanjangkan mat tobi, Ustaz. Berarti kan kalau bukan lahnul jari, berarti kesimpulannya adalah lahnul khofi, kesalahan yang ringan ya. Yang tidak merubah arti. Tapi merusak secara teori. Betul. Yang jawabannya adalah tadi antum apa tadi? Memanjangkan mat tobi, Ustaz. Memanjangkan mat tabi'i. Iya. Apa sih yang bukan termasuk lahnul jali? Kok saya jawabnya C ya? Nah, itu, Ustaz. Bentar, yang bukan termasuk lahnul jari berarti kan lahnul khafi kan? Betul, Ustaz. Oh iya, ini saya salah ini. Kalau mengganti huruf jelas, mengganti harokat jelas, memanjangkan mat tabi'i harusnya. Oke. Saya ganti dulu ya. Saya jawabannya ini nih. Ini sebenarnya belum, waktu saya buat itu saya belum koreksi ulang. Kayaknya salah klik deh. Harusnya memanjangkan mat tabi'i, karena memanjangkan mat tabi'i itu termasuk lahnul khafi. Gitu ya, jawabannya D. Jadi poin antum tambahin 2 berarti. Ya, yang tadi kemarin tambahin 2. Bonus. Nah, berikutnya. Oh ya, ini apa direkam sama YouTube, channel YouTube-nya Ustaz Saleh ini kayaknya. Jadi nanti bisa dilihat rekamannya di channel YouTube beliau. Baik. Salah dalam pengucapan lafal sehingga merusak teori bacaan tapi tidak merusak makna. Tidak merusak makna. Mas Ahmad, adakah? Salah dalam pengucapan lafal sehingga merusak secara teori bacaan tapi tidak merusak makna. Jadi khofi kabir shogir. Khofi ya. Lalu khofi yang kita pelajari. Betul. D. Kemudian firman Allah ini Mas Alfan. Firman Allah yang memerintahkan membaca ta'awudz ketika membaca Al-Qur'an adalah di surah Al-Fatihah ayat 98. Surah An-Naml 98. An-Nahl. An-Nahl. Coba cek di buku. An-Nahl. An-Nahl. Iya. Ya, surah An-Nahl. Ayat 98. An-Naml juga. Mirip-mirip memang. Itu ada di buku ya kan, di bab tahun. Kemudian nomor 8. Salah satu fadilah membaca Al-Qur'an. Ustaz Arif Sepinggan. Mantap jaringannya. Oh, jaringannya jelek ya? Iya. Kelihatan tak? Enggak ya? Itu enggak muncul. Oh gitu. Pada muncul. Iya. Oh, bisa ya Tat ya? Sinyalnya berarti ya. Coba diganti dengan, saya ganti dulu dengan
Pak Hendi. Ya, Ustaz. Salah satu soal nomor 8 apa, Pak? Ini kecuali ya. Kecuali. Mirip ini. Yang C ya. Jelas ya. Tapi kenyataannya itu yang terjadi. Antar tidur yang terbaik gitu. Kalau kita baca Quran murojaah itu paling enak tuh ngantuk gitu ya. Langsung cepat tidur ya. Nah, nomor 9. Siapa nih? Sabdur Rahman. Sabdur Rahman. Yang termasuk tingkatan membaca Al-Quran, si gampang. Tadwir. Hah? Yang bukan ya, yang bukan. Afwan, yang bukan termasuk. Tasim. Tasin. Kita lagi belajar tasin. Kalau tadwir apa, Mas Abdul Rahman? Tadwir bacaan yang sedang. Matanya ke layar, jangan ke buku. Tadwir sedang. Hadir. Hadir. Apa ya, pelan ya sudah. Hadir cepat. Sorry, coba. Daqiq yang pelan. Pelan. Ya, jadi jawabannya D. Nah, Pak Haris, manakah yang tidak dibolehkan dalam membaca basmalah di antara dua surat? Haris ada? Ada, Ustaz. Nah, Yang mana, Ustaz? Ya? Berhenti di akhir mengambil basmalah. baca di antara dua surat berarti kan? Surat dengan basmalah. Dimulakan dengan surat. Yang C kayaknya Ustaz ya. Yang C C. atau D, Ustaz? Bingung. C, Ustaz ya. Apa kayak, Pak? C ya? Agak bingung yang. Ya. Menyambung akhir surat dengan basmalah dan memutusnya dengan awal surat baru. Yang D berhenti di akhir surat, menyambung basmalah dengan surat baru. Ini yang normal. Yang D itu yang normal. Kan kita berhenti di akhir surat. Berarti jawabannya yang C ya. Jawabannya C, menyambung akhir surat dengan basmalah dan memutusnya dengan awal surat baru. Kenapa dikhawatirkan teori seperti itu? Jadi seolah-olah bahwa bismillah itu merupakan bagian surah daripada surah yang sebelumnya. Nah, jadi waqaf itu sangat penting sekali. Nah, Ustaz. Nomor 11, perkataan Syekh Ahmad At-Tibi, manakah pernyataan yang kurang tepat? Sekali lagi yang kurang tepat terkait dengan itmamul harokat. Ini yang jawab sebentar. Azami. Ada Azami? Ada, Ustaz. Ya, Azami apa Azami? Kalau saya D, Ustaz. Bila huruf tipis, posisi lidah jangan mengambang ya. Nah, ini otomatis. Ini tidak dibahas di perkataan Syekh Ahmad Tibi ya. Nah, nomor D. Kalau ini kan jelas dhammah dimanyunkan, kasrah diturunkan, fathah dibuka. Nomor 12. Ini kakaknya atau adiknya nih. Pak Rezi. Ada Pak Rezi? Nah, yang bingung. Ini kembar ya. Soalnya. Sama-sama hafal Quran insyaallah. Pak Rezi? Atau jangan-jangan nih yang tadi juga? Sama aja. Ganti songkok. Ayo Ji, apa Ji? Banyak soalnya. Gak ada, Ustaz. Gak ada tampilannya. Nggak kelihatan? Ya, Ustaz. Kayaknya masalah sinyal. Oh, aduh, punya satunya aja. Punyanya si Azami di mana dia? Bisa tampil, Ustaz. Nomor 12, Ustaz. Nomor 12. Makhraj huruf terperinci ada berapa? Yang A, Ustaz. Yang A? Yang A. Kalau yang B ini apa? Yang 18 makhraj 24 ini apa? Lisan, Ustaz. Ini lisan. 18 makhraj 24 ini yang lisan. Kalau 29 makhraj nggak ada ya, 29 huruf ya. 17 makhraj 10 tempat ini juga bukan. Jawabannya adalah yang A. 29 huruf, 17 makhraj dibagi pada 5 tempat. Ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Nah, ini udah mulai masuk ke
pemahaman juga ya. Mas Denny. Mas Denny. Iya Ustaz, Yang salah ya. yang salah. Yang D Ustaz. D. Antum buka Google ya mungkin ya. Berapa jumlah huruf hijaiyah berdasarkan Indonesia? Jawabannya 30. Oh. Jadi kalau ada yang misalnya nyontek buka Google huruf hijaiyah 30. Ya. Kalau berdasarkan guru-guru kita dulu di Indonesia itu kan gitu dia. Huruf hijaiyah ada 30. Nah, karena ada 2 alif ada, di lam alif juga ada. Nah, gitu kan. Jadi tambah 1. Ini kan yang salah. Baik, jawabannya D ya. Jawabannya huruf hijaiyah ada 30 huruf. Kita mengikuti pendapatnya Imam Jazari, huruf hijaiyah ada 29 huruf. Nah, nomor 14. Ini ada Ustadz Dedi. Berapa? D. Permukaan ujung lidah menyentuh 2 geser atas. Ujung lidah zo ya. Betul. Kalau dal di mana, Ustaz? Pangkal gigi seri atas. Dal pangkal ya ujung lidah torful lisan sama pangkal gigi seri atas. Dal pangkal gigi seri. Nah, kalau sin Ujung gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Nah, kalau shin Tengah lidah. ya wasal lisan. Nah, insyaallah. Ustaz. Salah banyak tuh. Nomor 15. Nomor 15 apa yang belum ya? Zaki. Sudah. Zaki Ihsan Kastara. Ada? Oh, saya A ya. Yang keluar dari punggung ujung lidah menyentuh pangkal 2 gigi seri atas. Jawabannya A. Satu makhraj dengan apa ini, Zaki? Ta ini. To sama dal. Ta dal to. Kalau dal satu makhraj dengan makan. Za sama zo. ini ujung lidah sama ujung gigi seri nih. Ada 3 ya. Zal, zo sama Zai. Za itu sama sin. Coba untuk mengucapkan kira-kira apa yang ujung lidah sama ujung gigi seri atas. Zal, zo dan sa. Sa ya. Iya. Kalau lam satu makhraj dengan yang lain lam tidak ada ya. Pendapat Ibnu Jazari lam tidak ada. Hanya berdekatan dengan nun dan ro ya. Ro juga sama. Ya. Harus sudah hafal nanti ujiannya bisa keluar gitu ya. Nomor 16, huruf yang memiliki 2 makhraj yang tidak ada perbedaan pendapat. Silakan. Siapa? Ustaz Fatih. Insyaallah D Ustaz. Insyaallah D ya. Waw dan ya ini juga memiliki 2 makhraj sebenarnya, tapi satunya makhraj yang ya sama waw, satunya di mad ya, tapi itu perbedaan pendapat. Ya, yang tidak ada perbedaan adalah mim dan nun. Jadi nah, mim. Makhrajnya apa saja, Tat? Mim itu. 2 bibi sama ada jawabannya. Khayshum. Naam, syafatan dan khayshum. Betul. Jadi jawabannya salah. Berarti paham. Alhamdulillah. Merupakan satu makhraj. Nah, ini berarti tadi sudah kita bahas ya. Yang jawab ini mah gampang nih. Ustaz Ferry nih. Ustaz Ferry. Iya, delta Ustaz. Delta ya. Kenapa, Ustaz? Kecuali apa yang berbeda? Karena nun Ustaz ikut nun dia kan. Kalau dia ba sama mim dia sama-sama bibir kan Ustaz. Atau nun sama mim sama-sama khoisum gitu. Boleh gitu. Tapi karena bercampur 3 Ustaz. Nah, betul Ustaz. Ya, ini hati-hati keliru ya kalau bacanya mim nun ba ini satu makhraj kayaknya nih. Bahkan bisa yang lain ya. Ini harus betul-betul ketelitian.
Mim dan nun itu satu makhraj, mim sama ba satu makhraj, tapi nun sama ba beda makhraj. Karena kalau nun ketemu ba, jadinya bukan idgham, ya. Jadinya ikhfa, jadinya iklab, gitu ya. Mim ketemu ba, jadinya ikhfa syafawi, tapi bisa diidghamkan. Nah, nomor 18. Ini jawabannya tadi nih ya, jawabannya D, mim, nun sama ba. Nomor 18, bagaimana cara untuk mengetahui makhraj huruf hijaiyah? Yang jawab Ustadz Habib. Asad. Disukun atau ditasydidkan. Nah, atau di D juga bisa ya. Lihat Google. Soalnya ada ketemu jawabannya ya. Jawabannya A. Nah, jadi kalau misalnya ingin mengetahui sebuah makhraj, ya disukunkan atau ditasydidkan. Karena sukun dan tasydid itu adalah awal pengucapan dari sebuah huruf. Nah, itu ya. Untuk mengetahuinya. Atau diberi hamzah wasol di belakangnya, kemudian huruf yang akan dituju, gitu kan. Nomor 19. Keluar dari bibir bagian bawah dalam bertemu dua gigi seri atas. Huruf apa? Ustadz Faisal. Bibir bagian bawah. D, fa Ustaz. Fa ya. Kalau bau lagi kan. Ba, waw sama mim itu sama ya. Hanya waw dengan memanyunkan terlebih dahulu. Jawabannya fa. Mudah ini. Masih mudah ini. Nomor 20. Sifat yang kadang-kadang. Mas Pandu. Yang D Ustaz. Robi. Ya. Kalau misalnya saya jawabnya mustahak, saya tambah mustahak, jawabannya mustahak apa arodi ya? Sama ya tadi. Nah, ya bisa arodi, bisa mustahak. Ya sifat-sifat. Misalnya, tapi paham ya maksudnya sifat arodi itu ya. Kadang-kadang itu maksudnya adalah hasil dari misalnya sifat taftim, sifat tebal karena isti'ala, gitu kan. Itu contohnya. Jadi karena dengan kita mengistilahkan huruf maka akan keluar taftim. Dengan menurunkan itu maka mau terucap dengan mengistifalkan huruf maka yang keluar huruf taftim. Seperti itu ya. Jadi efek pengaruh sifat lazimah pada sebuah sifat. 6. Nomor 21. Jelas dalam pendengar karena dua pita suara merapat dan bergetar serta banyaknya nafas yang tertahan. Ustadz Rizky. Jahar, Ustaz. Johor ya. Nah, kalau hams? Hamas banyak nafas yang keluar, Ustaz. Nah, berarti lawannya ini kan pita suaranya terbuka, halus, samar dalam pendengaran dan banyak sedikit nafas yang tertahan. Jawabannya. Kalau syiddah, Ustaz? Syiddah ini tertahan Betul. jelas. Syiddah ini dari sisi mengalir ya. Jadi dia bukan dari sisi hembusan tapi dari sisi aliran makhraj. Syiddah tertahan dan rikhwa adalah mengalir dengan sempurna. Itu adalah jawabannya berarti jahar. Ya, jahar. Nah. Nomor 22. Nomor 20 Mas Robi. Larangan pembentukan kata dasar dalam bahasa Arab yang berasal lebih dari 3 huruf di mana tidak ada huruf idlaq. Disebut Ismat Ustaz. ismat ya. Yeah. Kalau inhiraf itu apa, Mas Robi? Ini rof tuh yang ada laroknya itu Ustaz. Ada laro. Ada lam sama ro ya. Inhiraf itu penyimpangan ketika mengucapkan makhraj. Lam sama sama ro. Kalau infitah? Condongnya suara. Kita lawan katanya istilah. 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 Itbaq. Ya, itbaq. Kalau lawan kata istilah? Istifal. Alhamdulillah. Satu dibahasnya. Nu'mar adalah kumpulan huruf yang bersifat Pak Surya?
Albania. Albania. Nah, kalau syiddah, hafal Pak, syiddah. Kita itu ajidu kotin Bakat. Bakat. Haji itu kutin bakat Pak. jadi ngerti ya. Yaitu huruf qalqalah ditambah dengan hamzah, kaf, dan ta. Gitu ya. Kalau apa ini? Syiddah sudah, albaina bukan albaina Pak. Albaina apa albania tadi ya? Albania. B ya. Albania. Nah, ya jawabannya adalah jangan kayaknya ada yang jawab C ini ya. Karena buru-buru gitu kan. Mirip-mirip Jadi baca soalnya. surah jadinya. Albania. Nah, saya lupa klik. Oke. Betul ya Pak? Ini bisa kebaca ya. Kumpulan huruf yang bersifat, ini yang jawab Majid, Syekh Majid. Ada? Majid? Ya, Jawabannya apa? Syiddah ya? Bukan qalqalah. Kan ya? Nah, kalau isti'la apa? Majid, kumpulan isti'la. Nah, khusat ya. Sod, dot, til, ya. Atau sod, dot, to, zo, tambahnya wain, qaf, dan kha. Ya. Huruf idbaq ditambah dengan huruf huruf halq yang bagian adna dan juga lisan yang bagian aqsa. Itu dah hurufnya. Berikutnya kumpulan huruf yang bersifat ini Mas Muhammad. Hams ya. Hurufnya apa? Fahatsahu syakhsum sakat. Nah, jahar hurufnya? Jahar selain huruf hamzah. Nah, ya. Jaharnya selain huruf hamzah pokoknya gitu ya Mas Muhammad ya. Kalau inhiraf? Tadi yang disebutin Mas Robi. Lam oro. Penyimpangan. Lam Kemiringan. Lam sama lamro. lamro. Nah, kalau rikhwah? Banyak ya. Rikhwah itu selain huruf Syiddah. Selain huruf bayinya. Syiddah sama bainiyah ya. Selain huruf bainiyah dan selain huruf syiddah. Sisanya berarti. Nah, itu ya Mas Muhammad ya. Alhamdulillah. Habis ya. Hari ini berarti ada 25. Ada yang belum? Semuanya sudah sepertinya. Oh, ada Ustadz Omar belum? Ustadz Omar. Ini kumpulan sifat ya? Ini istilah Ustaz. Khusus qil adalah isti'la. Kalau idbaq Itu so, do, to, zo. Nah, so, do, to sama dho. Ini huruf tadi sudah ya. Nah, jawabannya adalah kumpulan sifat isti'la. Kemudian Ustaz Habib sudah tadi ya? Sudah ya? Oh iya, Paris Nardi. Nomor 27, silakan. Condong inhiraf. Ya, ini yang kita bahas dari tadi ya. Condongnya suara ketika tidak berjalan dengan sempurna disebabkan tidak menghalangi jalan. Jadi jalannya miring gitu ya. Kalau lam seolah-olah dia ke samping. Kalau yang ro seolah-olah dia ke depan, mengerucut seperti itu. Itu adalah inhiraf. Kalau infitah, Pak Riznardi?
Invitah lawannya idbaq, Ustaz. Invitah lawannya idbaq. Berarti yang antum ketahui seperti apa? Secara bahasa antum aja. Invitah ini yang tidak mengumpul, Ustaz. Tidak mengumpul, tidak menggaung, suaranya tidak terkepung antara lidah dan langit-langit atas. Gitu ya. Kalau isti'la itu terangkat, Ustaz. Istilah terangkat ya. Rafa belakangnya terangkat ya ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian idlaq ini hurufnya adalah Farra min lub. mim fa ro mim nun lam ba ya. Nah, farra min lub. Farra min lub. Idlaq. Yang dimana dalam kata dasar bahasa Arab dalam 3 atau 4 huruf yang tidak ada huruf idlaqnya maka bukan berasal dari kata bahasa Arab ya. Baik, alhamdulillah. Balik lagi ke nomor yang pertama tadi, kayaknya sudah semua jawab. Yang ini sudah mulai agak ini nih. Ustadz Riza lagi ya. Ada bisa ikutan Ustaz sambil monitor. Ya, lagi apa juga. Nah, Ustaz, nomor 28 merupakan sifat dari huruf ghain. Ghain masuk istilah istifal tidak. Yang C insyaallah Ustaz. Jawabannya saya istilah infitah jahor rikhwah. Nah, betul C ya. Kalau yang di atas ini yang tidak termasuknya yang mana, Ustaz? Yang tidak termasuk di rikhwah, Ustaz. Rikhwah termasuk. Sorry. Yang tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk istilah masuk. Istilah tidak termasuk, Ustaz. Yang huruf A, yang nomor A, ghain termasuk huruf istilah? Oh, ghain. Ghain yang huruf A ini kira-kira mana yang salah? Inhiraf. Ghain yang salahnya itu di yang A. Di istifalnya, Ustaz. Nah, dia bukan, kalau istilah berarti bukan istifal. Inhiraf juga tidak termasuk. Pasti ya. Kalau yang di B yang tidak termasuk ini ada idbaq, jelas. Idbaq ya. Jahar pasti ya. Ini C semuanya, yang D yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk di inhiraf, Ustaz. Inhiraf dan syiddah. Syiddah ya. Nah, jadi mudah ya, insyaallah. Ustaz Riza, itu jawabannya. Yang jawaban adalah C. Nah, sekarang balik lagi ke awal. Yang merupakan sifat asliyah. Sekali lagi, sifat asliyah dari ro. Yang pertama tadi siapa? Ustaz Ferry ya? Iya, Ustaz. Ya. B, Ustaz, istifal ini roh takrir Islam. Ini huruf tafkhim takrir yang B, Ustaz. Yang B. Yakin tak? Yakin. Salah tak? Salah. Cluenya sifat asliyah. Oh, sifat asliyah takrir juga sifat asliyah kan, Ustaz. Izlaq para minlu di dalamnya. Afan, Ustaz. Takrir bukan sifat asliyah. Takrir itu adalah pengaruh sifat lazimah, pengaruh sifat istifal. Oh, sebentar. Takrir. Takrir kan asliyah kan arodiyah. Ini kan tafkim tarkik yang ini kan, Ustaz. Ya. Tafkim tarkik yang bukan asliyah. Kalau takrir kan masih asliyah, Ustaz, yang tidak punya lawan kata kan, Ustaz. Sifat asliyah yang tidak punya lawan kata, takrir. Takrir? Oh iya. Saya betul. Saya yang salah ini kayaknya buat soal. Maksudnya bukan takrir, tarkik ya. Tarkik ya saya. Apa? Syukran Ustaz Ferry ya. Anak yang salah loading ini. Masya Allah. Ajar antum nilainya 100 kemarin. Jadi jawabannya apa dah? yang tarkik ya, maksud saya itu tarkik. Nah, B jawabannya.
Jawabannya B, Ustaz. Iya, Ustaz. Betul. Nah, saya sendiri buat soal padahal ngasih jawaban B ya. Saya lupa tadi. Karena di otak saya tadi itu takrir itu tarkik, ya Allah. Tarkik ya, ya, Ustaz. Ya. Nah, coba kita bedah, Ustaz. Kalau yang di atas ini yang tidak ada yang bukan sifatnya, sifat aslinya apa, Ustaz? Yang lah, Ustaz. Ini di sini. Oh, asli ya, sorry ya, betul. Ya, benar ya. Yang tidak ada apa Tafkhim yang A? kan? Tafkhim kan? Tafkhim, ya, betul. Ya. Yang B jawabannya semua. Yang C Ya. yang tidak ada? Yang tidak ada isti'la, Ustaz. Isti'la yang iya betul. Istilah kan bukan termasuk sifatnya kan? Kemudian Ya. yang D Yang D yang jahar. Sorry. Jahar nggak masuk. So jahar masuk sifatnya dia tafkhim, Ustaz. tafkhim ya. Ini ya. Saya yang buat soal aja bingung sendiri jadi. Jawabannya B ya. Istifal termasuk sifatnya, inhiraf juga termasuk sifatnya, takrir juga termasuk sifatnya, yaitu bergetarnya ujung lidah dengan halus ya, itu sifat takrir. Enggak. Dan idlak Itu adalah sekolah. bagian dari foromin lu. Nah, Masya Allah. Ya, bagus. Ustaz Ferry. Nomor 30. Berikutnya setelah Ustaz Ferry, Mas Abdurrahman. Sifat asliyah. Huruf yang paling banyak memiliki sifat asliyah. Dan semua huruf itu minimal punya 5. Pasti 5 sudah. Ya. Insya Allah yang apa, Ustaz? Dot. Oke. Ya. Dot 5. Kita hitung ya. Dot 5. Satunya tambahannya apa? Dari sifat yang memiliki lawan kata itu kan pasti sudah 5. Tambahannya apa dot? Dari 8 huruf yang tidak memiliki sifat lawan kata. Apa dot? Yang memiliki lawan kata, Ustaz? Bukan. Kalau kan semuanya minimal 5 tuh. Semuanya pasti bonusnya 5 duluan lah. Nah, kelebihannya itu adalah di sifat yang tidak memiliki lawan kata. Nah, bot ini apa lo? Aduh ketahuan jawabannya sudah. Saya klik lagi. Jawabannya ro ya. Coba, oke, kepencet. Jawabannya ro. Nah, tapi kita coba hitung. Bot itu kan 5 pasti kan? Yang pertama sifatnya jahar, kemudian sifatnya isti'la, kemudian sifatnya idbaq, kemudian sifatnya lagi ismat, kemudian satunya lagi yang belum apa? Bot 5 apa sih? Idbaq sudah, isti'la sudah, rikhwah, dia rikhwah. Nah itu. Jadi kalau pertama diurutkan, pertamanya jahar, kedua sifatnya rikhwah, ketiga isti'la, kemudian juga idbaq, terakhirnya dia ismat. Gitu kan? Itu pasti tuh 5 tuh. Tambahannya apa dot? Dot tambahannya apa Mas Abdurrahman? Istitolah 6. Sekarang nun. Nun sama 5. Tambahannya apa? Nun. Tadi. Guna, Ustaz. Guna. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Shin. Shin itu tambahannya, Ustaz ya? Tafashi. Tafashi 6 semua kan? Nah, sekarang kalau ro. Tambahannya? Kalau ro asliahnya dulu. takrir sama inhiraf ya. Takrir sama inhiraf sama apa lagi? Habis. Takrir sama inhiraf. 6. 7 dia. Dia yang paling banyak. Belum lagi nanti sifat yang lainnya, sifat tarqiq, sifat tafkhim, jawazut tarqiq wa tafkhim. Jadi soalnya ada berapa? 7 tambah 10. Ya, sifatnya. Ditambah dengan sifat yang arodiyahnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang masuk ke hukum. Dari siapa nih? Saya dari list ini aja ya. Mas Ahmad. Lain basalta. Ini idgham apa ini? Idgham mutajalisan.
Nah, ini idgham mutajanisan ya, karena to sama ta. Pengertian mutajanisan apa, Mas? Yang satu makhraj yang berdekatan. Bukan berdekatan, satu makhraj. Satu makhraj yang berdekatan. Maksudnya gimana? Satu makhraj maksudnya, Ustaz. Nah, satu makhraj tapi sebagian sifatnya Berbeda. Itu ya, itu mutajanisan. To sama ta kan satu makhraj itu. Nah, nomor 32. Kadzabat sa. Kadzabat sa. Mas Alfan. Kadzabat. ini Diapakan? Diidgham kan? Kadzabat sa. izhar Ada riwayat yang mengidgham kayaknya. ya, yang bisa Diizharkan. idgham karena yang variasi. Diidghamkan. Berarti kalau diidghamkan antum tidak membaca ta, langsung ke sa. Oh, anak rasa beda sih. Izhar ya. Tandanya apa? Tandanya apa? Kalau pakai tanda misalnya. Ada sukunnya, Ustaz. Ada sukunnya itu ya. Insya Allah kalau tim kurikulum tidak menghapus-hapus lah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kayak aja yang kemarin yang hapus-hapus itu. Insya Allah ini kalau secara bacaan antum bacanya kadzabat sa. Dijelaskan sifat hamsnya. Jelaskan sifat hamsnya. Nah, loh, kok saya jawabannya di ikhfa? Ini saya salah ngeklik juga sih. Aduh. Saya ngeklik ya, apa ini kemarin memang ketika saya habis buat itu saya nggak dari cek lagi, saya suruh teman ngericekkan. Nah, oke, saya ganti dulu, jawabannya diizharkan. Kadzabat sa, ini asli salah ngeklik. Oke, sekalian ini kan ya, diperbaiki, jawabannya diizharkan. Berarti tambah lagi 2 tuh bonusnya nilainya tadi ya. Berarti banyak yang lulus sebenarnya nih. Nah, berikutnya ini termasuk idgham apa? Setelah Mas Ahmad, Ustadz Ardi. Ustadz Ardi ada? Ustaz, idgham mutamatsilan. Kenapa saat mutamatsilan? Karena ada 2 huruf yang sama, nun. Kamil betul biasa. Kalau B betul apa salah, Tat? Kamil itu akmal matakun itu. Iya, itu secara panjangnya. Tapi ada idgham kamil, ada idgham nakis. Oh iya. Masuk Tat, kamil. Masuk. Sempurna ya, sempurna. Biguna? Nah, biguna juga. Jadi berarti semua ya. Semua ya berarti. Jawabannya betul semua ya, Tat ya. Ada tertipu. Iya. Saya jawabnya mutamatsilan kemarin. Iya. Itu berarti ini Tat buru-buru ya kan? Iya, buru-buru, saya 30 menit sudah selesai semua, Tat. Nah, itu. Jadi ini kita ya, jadi bro kita mudah-mudahan lebih teliti lagi. Ini karena sama semua ini ya. Mutamatsilan, kamil, biguna dan benar semua. Nah, berikutnya 34. Lafaz Allah kecuali. Ini yang Ustaz Soleh kemarin share di grup itu ya. Kecuali apa? Ini yang jawab Mas Alfan sudah, Ustaz Ardi sudah, Azami dia, Azami. Mutakariban, Ustaz. Mutakhriban. Kecuali loh. Oh. Dan tafkhim kayaknya, Ustaz. Dan tafkhim. Antum bacanya ini hamzah wasal loh awalnya. Hamzah wasal bertemu lam ta'rif. Baca Allah ditafkhim atau ditarqim? Tafkhim, Ustaz. Ya ditafkhim. Berarti jawabannya Allah. Ya, Ustaz. hah? Ayo coba kira-kira apa jawabannya? Secara pemahaman ya, bukan tebak-tebakan. Allahi. Saya bantu. Allah. Tafkhim nggak bacanya? Tafkhim. Kemudian Allah
termasuk huruf syamsiah enggak? Diidghamkan. Termasuk, ya. Karena ada tasydidnya, ya kan? Ciri-cirinya syamsiah diidghamkan. Mutaqarriban enggak? Enggak, Ustaz. Kenapa? Karena sama, Ustaz. Mutamasilan. Tapi Mutaqarriban antum lihat di buku yang mutaqarriban 13 huruf kecuali syamsiah huruf bertemu dengan lam ta'rif termasuk idgham mutaqarriban. kecuali huruf lam, Ustaz. Nah, jadi jawabannya Itu kalau mutaqarriban. oh kecuali ya, betul. Kecuali. Jadi idgham mutaqarriban. Betul. Jawabannya adalah idgham mutaqarriban. Kenapa bukan mutamasilan? Karena sama, Ustaz. Lam ketemu lam. Gitu ya. Itu harus yakin mutaqarriban. Nah, betul. Berikutnya. Wa qarra bi adkhilni mudkhala sidqi. Apa hukum bacaan bergaris menurut ulama yang mengatakan bahwa lam dan nun satu makhraj? Ingat, lam dan nun satu makhraj. Ini yang jawab setelah Azami Ustadz Dedi. Mutaqarriban, Ustaz. Mutaqarriban. Kenapa? Karena beda sifat, satu makhraj. Iya, dia ini berikan pendapat ya. Kalau yang berpendapat bahwa kalau yang pendapat Imam Jazari yang mana Tad? Imam Jazari yang mutaqarriban, Ustaz. Imam Jazari mutaqarriban. Kalau yang ini berarti pendapatnya Imam Jazari nih, lam nun satu makhraj ini. Nggih. Bukan Ustaz. Imam Jazari itu lam, nun sama ro itu beda makhraj. Ini pendapatnya Imam Faroi, Imam Syibawahi. Ya, yang satu makhraj. Berarti kalau di satu makhraj tadi jawabannya apa, Tad? Mutaqarriban. Satu makhraj loh, Tad. Satu makhraj beda sifat. Iya. Oh, mutajanisan. Mutajanisan. Ya. Hati-hati putar-putar ya. Mutajanisan. Jawabannya B. Jangan-jangan saya salah lagi ngekliknya ini. Ya, betul. Jawabannya mutajanisan. Tapi kalau pendapat yang kita pakai sekarang itu adalah mutaqarriban karena dia beda makhraj gitu kan. Tapi Ustaz menulisnya di buku kedua-duanya. Bisa mutajanisan atau mutaqarriban. Nomor 36. Sudah ketahuan. Nah, kalau 36 tadi kan satunya lam nun, satu makhraj. Kalau ini beda makhraj. Jadi jawabannya apa? Mas Denny? Yang saya, Ustaz. Mutaqarriban ya. Sudah ketahuan tadi sudah kita bahas. Jadi jawabannya C, mutaqarriban. Nah, berikutnya, manakah pernyataan yang salah? Man amana. Lafaz man amana, sekali lagi pernyataan yang salah. Mas Zaki. Man amana. Apakah dia mutabaidan? Apakah dia izhar? Apakah dia albaina? Apa dia gunnah yang kurang sempurna? Apa ya ini? Yang C. Yang C? Kenapa albaina? Hah? Kenapa? Bukankah? Ayo Mas lagi. Kenapa jawabannya sih? Karena izhar mungkin. Kan? Dia mutabaidan enggak? Iya. Kenapa mutabaidan? Mutabaidan apa? Beda huruf, beda makhraj. Ya, mutabaidan itu artinya apa? Jauh. Makhraj nun lisan, ujung lisan. Hamzah itu makhraj terjauh di tenggorokan, makanya di mutabaidan. Kalau mutabaidan itu pasti izhar. Ya, ini pasti. Termasuk yang akmalu matakun enggak? Anfusu matakun enggak? Guna yang kurang sempurna. Betul. Ya, dia yang kurang, dia nakis, dia nakis. Guna yang kurang sempurna. Tapi dia termasuk al-bainah enggak? Menurut saya tidak.
Nun, nun. Ada sifatnya apa nun? Kalau secara aliran. Al-Bainiyah Ustaz, bukan Bayinah ya. Nama surat lagi nih Ustaz. Nah, ya, harus dilihat. Karena Al-Bainah adalah surah di juz 30, ya kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bainah. Hati-hati ya, ini hanya khilaf mata saja. Jadi jawabannya adalah Al-Bainah. Al-Bainah surah. Jadi jangan bingung Mas Zaki ya. Nomor 38. Menurut riwayat Imam Hafiz ya. Sekali lagi Imam Hafiz. Ini termasuk jenis idgham apa? Yang jawab Pak Eko. Oh, ada Pak Eko masuk. Pak Eko. Jawabannya itu Yalhad dzalik. ini kan berdekatan ya Ustaz ya. Takoriban ya. Sa sama zal itu berdekatan apa sama makhrajnya? Bersama ya Ustaz ya. Sama, makhrajnya sama. Jadi termasuk jenis idgham? Itu Termasuk jenis idgham mutajanisan, tapi nggak ada jawabannya di sini mutajanisan. Jawabannya adalah berarti kalau misalnya tidak ada mutajanisan, antum cari yang sama sifat yang lainnya, yang namanya sama. Apa? Kira-kira jawabannya apa, Pak? yang C Ustaz. Mutaqarrib ya. Kalau mutaqarrib jelas salah. Karena sa sama zal itu satu makhraj. Ya. Kalau mutabaidan dia berdekatan. Kalau nakis bisa jadi nakis. Kenapa nggak ada tanda tasydid di sini? Ya kan? Tapi tasydidnya sekali lagi saya hapus. Ya. Yang ini saya hapus tasydidnya. Jadi jawabannya adalah harusnya kamil. Harusnya saya ngeklik kamil, tapi nggak tahu yang saya klik apa. Jawabannya adalah kamil, sempurna. Ini adalah idgham kamil, ya. Jadi memang harus pemahaman yalhad dzalik walaupun tasydidnya tidak ada, tapi ini adalah kamil. Sekali lagi kuncinya adalah bacaan menurut riwayat Imam Hafiz. Ya. Yalhad dzalik, kecuali antum waqaf yalhas, gitu ya. Jadi ini ada tasydidnya saya hapus. Yalhad dzalik, idgham kamil atau idgham mutajanisan. Seperti itu. Sanya tidak terbaca. Jawabannya B. Berikutnya 39. Apabila waqaf pada lafaz masir. Bagaimana cara masir lagi. Misro. Bagaimana cara membacanya? Wa qala alladziina ishtarahu min Misr. Tadi Farezi udah ya? Farezi deh. Tadi Azami, sekarang Farezi. Tafqim? Naam. Atau tafqim wa tarqiq? Yang A Ustaz. Yang A. Oh, saya jawabannya C ya? Itu kalau wasal itu. Jawabannya A ini. Mim Misr. Jawabannya harusnya tebal. Karena ada huruf isti'ala. Sebentar. Kalau sebelumnya kasroh bisa gak Ustaz ya? Iya, kalau di wasal. Kalau di wasal itu bisa tebal, bisa tipis. Nah, saya yang buat soal jadi bingung juga. Mim Misr. Harusnya Mim Misr. Nah, ini jawabannya bisa tebal, bisa tipis ya. Karena ada di halaman 28 itu kondisinya sedang
Ya, wa qala alladziina ishtarahu min Misr, bisa min Misr, bisa min Misr. Karena huruf ro-nya yang terakhir, bukan huruf istilahnya yang terakhir. Jadi jawabannya tafkhim wa tarqiq. Ya, jawabannya tafkhim wa tarqiq. Bukan tafkhim ya. Tafkhim itu kalau misalnya ro sukun setelahnya huruf isti'la. Nah, itu baru. Ya, ada di penjelasan di huruf tafkhim nomor ke-8. Paling akhir di halaman 27. Mirsada itu bisa jadi tebal kayak surah Al-Fajr kan. Inna jahannama kanat mirsada, itu baru tebal. Gitu ya, Eji ya. Jadi jawabannya tafkhim wa tarqiq. Itu ada di halaman 28. Bisa. Berikutnya di 40. Bergaris hijau. Ya, kecuali yang jawab Ustaz Fatih. Kadzabat Samudu. Kecuali idgham. Kenapa kan? Kenapa idgham? Karena mutabaidan. Betul, karena mutabaidan jadi tidak mungkin didghamkan, ya, izhar dia. Nah, jawabannya adalah yang idgham. Bagus, Ustaz. Kemudian ada Pak Ferry nih, alhamdulillah. Pak Ferry. Ustaz Afwan, Ustaz. Iya. Afwan, balik lagi ke tadi yang nomor ini, Ustaz, nomor 38. Nomor 3. 38 yang nakis sama Kamil, Ustaz. Iya. Bisa dinikan lagi, Ustaz. Membedakannya gimana, Ustaz ya? Nakis Iya. itu kan maksudnya ini ya, maksudnya nggak sempurna kan untuk idghamnya gitu. Betul, betul. Nakis itu contohnya adalah laim basata. Jadi ketika mau masuk ke ta, sifat to-nya masih ada. Atau pada saat idgham guna miu waraihim, miu itu masih ada sifat nunnya ketika mengucapkan huruf waw, tidak miu tapi ada masuk ke hidung. Kalau ya hadzalik tidak ada lagi huruf ta-nya, langsung ya hadzalik, ada syaddahnya. Nah, ini syaddahnya saya hapus. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Oh, jadi iya, membedakannya itu, Ustaz ya. Kalau Kamil tuh nggak terdengar lagi huruf pertamanya ya, Ustaz ya. Betul, sempurna kan? Sempurna ya. Hurufnya. Kalau nakis masih ya. Masih terdengar. Walaupun dia udah berlebur tapi masih ada terdengar. Iya, masih ada sifatnya masuk ketika mau mengucapkan huruf kedua seperti itu. Kalau ini kan nggak ada. Harusnya ada tasdidnya ya. Ini memang sengaja saya hapus. Nah, Ustaz. Kalau Ustaz. Oh, iya. Ya, bergaris hijau 40 tadi sudah. Nomor 41. Syair di atas merupakan susunan huruf yang menjelaskan tentang Pak Ferry. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Tentang apa itu, Pak? Ingat nggak di buku tuh ada? Ibgi hajjaka wa khaf aqimahu. Satunya yang tibasum masil ruhman tafuz dari sifza sana kam jada saksun kode sama. Itu yang satunya. Pak Ferry ada? Pak Ferry? Ada, Ustaz. Oh, 6. Jawabannya apa, Pak? Lam qamariyah kah? Lam syamsiyah? Idhar atau lam ta'rif? Lam qamariyah, Ustaz. Lam qamariyah. Kenapa Pak lam qamariyah? Ya karena ini merupakan huruf yang ya ada di bukunya lam qamariyah gitu Pak ya. Jadi dibacanya bukan syair ya, sekali lagi syair. Ya lam qamariyah tapi juga bisa dibaca idhar. Tapi kuncinya di sini di kalimat syair. Syair di atas merupakan susun huruf yang menjelaskan tentang, nah itu ya. Yang tentang adalah lam qamariyah, betul. Betul. Kalau yang lam syamsiyah, yang satunya ya apa? Tadi saya bilang, jadi saya lupa. Sifza sana ya. Ya, tibasum masil ya. Tibasum masil ruhman tafudhil dan yang. Nah. Berikutnya 42. Apa yang nomor 42? Jawabannya Ustaz Habib. Jawabannya idgham, Ustaz.
idgham. Nah. Betul ya, ini gampang lah ya. Kalau ikhfa Ustaz? Samar Ustaz, samar. Izhar, Zahar baca jelas, jelas. Iqlab, merubah apa bentuk ya? merubah bentuk. Ya, merubah bentuk dari bentuk asalnya, merubah sesuatu dari bentuk asal. Ya, iqlab. Ya, itu secara bahasa, secara pengertiannya juga seperti itu. Baik, berikutnya nomor 43. Ini mudah lagi nih. Nomor 43, Ustaz Faisal. Ini izhar Ustaz, B. Tanpa menambah kadar gunnahnya. Izhar. Nah, kalau idgham Ustaz? Idgham tadi memasukkan huruf ya terhadap huruf berharokat menjadi satu huruf bertasydid dengan satu kali angkat. Ikhfa tadi antara antara ikhfa dan idgham. Iqlab tadi merubah sesuatu dari bentuk aslinya. Nah, 44. Mas Pandu. Yang D Ustadz Tanwin. Terucap namun tak tertulis. Ya. Kayak mau nulis surat aja, terucap namun tak tertulis. Dibubuhkan di akhir kata isim dan dibaca saat wasal saja. Jawabannya Tanwin Ustadz D. tanwin ya. Kalau sukun kan dibaca. Ini harokat ini harusnya. Nun sukun juga dibaca. Dulu. Jawabannya adalah tanwin. Dipahami ya Bapak-bapak ya? Tanwin itu ya. Kalau tanwin kalau wakaf kan dia tidak dibaca deh, jadi sukun kan. Atau malah menjadi mat gitu kalau fathah tanwin. Seperti itu. Jawabannya deh. 45. Mengapa huruf waw dan ya tidak ada tasydid pada idgham bi gunnah? Pada idgham bi gunnah. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Sudah kita jelaskan berulang-ulang. Yang jawab Ustaz Omar. Agar tidak dinabrakan Ustaz. Wow dan ya tidak ada. Kuncinya adalah pilih jawaban yang paling tepat. Berarti semuanya kemungkinan tepat-tepat aja, tapi ada yang paling tepat. Agar beda sama terbitan Bapak. Yang paling tepat karena idgham naqis sih. Nah, jadi jawabannya idgham naqis. Oh, tidak ada tasydid ya. Nih, tasydid ini. Ada kata kunci tasydid. Iya, idgham naqis. Nah, jawabannya berarti karena idgham naqis. Dan naqis itu kalau ada tanda tasydid berarti dia sempurna masuknya. Ya, karena idgham naqis jawabannya. Saya benar jawabannya B, Ustaz. Antum B ya? Iya, itu juga B ya, idgham naqis. Berarti ini pertanyaan B-nya 2. Ya, tapi karena ini dia ngebaca, dia bukan ngebaca B-nya sebenarnya, dia ngebaca jawabannya. B ini hanya memudahkan saja. Dia jawabannya ini. Yang ini. Dia ngebaca posisi dia. Jadi jawabannya karena idgham naqis. Agar tidak dinabrakan betul. Ya, tapi di depak dinabrakan, dikasih tasydid, ya kan? Jadi ada pertimbangan mungkin nggak apa-apa gitu kali ya. Mungkin. Nah, tapi jawaban yang betul adalah karena idgham naqis. Harus masih ada sifat huruf yang kebetulan yang tadi antum baca itu kan tanyakan. Nomor 46, secara bahasa dapat diartikan merubah. Tadi udah ini malah dibahas sama Ustaz Habib ya. Mas Pandu. Iqlab Ustadz yang C. C ya, tadi udah dibahas. Nah, Ustadz. 47 Pak Risnardi. Huruf ikhfa yang terjauh, yang paling jauh. 47 off. Off, bukan kaf ya Pak.
Kof, iya, kof di Posisinya di mana? Masih ingat makrotnya kof?